sampai 23. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu itu selain Allah, jika kamu orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak kita dan acara selanjutnya agar diberinya kelancaran untuk kegiatan ini. Marilah kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Endoni Al-Anas SPDI. Kepada Ustadz dipersilakan. Emas ini dengan baik, dengan segelintiran emas ini bawalah aku berangkat haji. Ternyata apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz melihat nenek ini ketika sudah meninggal dunia, dia ada dua pikiran dalam otaknya. Apakah nenek ini harus dibawa ke Makkah dalam keadaan meninggal, ataukah nenek ini dikuburkan di Masjid Ali tersebut? Ketika Umar bin Abdul Aziz melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, ternyata Umar bin Abdul Aziz mengambil keputusan nenek ini dikuburkan di Masjid Ali. Apa maksud sejarah ini, Ustaz? Apa maksud sejarah ini buat kami, Ustaz? Kami baru kelas 12, sebentar lagi kami baru lulus. Apa maksud sejarah ini, Ustaz? Ceritakan kepada kami, Ustaz. Yuk, ambil hikmah 3 dari sejarah ini. Ketika orang tua kita berpesan kepada diri kita, nah, ketika engkau berhasil nanti, nak, bapak tak butuh hartamu, ibu tak butuh hartamu, nak, tapi yang ibu butuh, jadilah seorang anak yang amanah. Tuh. Yang kedua, apa yang kita ambil dari sejarah ini? Nah, ketika bapak nanti meninggal dunia, nak, ketika ibu nanti meninggal dunia, nak, jangan kau jauh dari ibu, jangan kau jauh dari bapak, walaupun engkau ada berada di seberang padang, di seberang negeri, jangan kau jauh dari bapak. Yang ketiga, orang yang sholat saja setiap hari belum ada jaminan surga, nak. Orang yang belajar saja setiap hari, belajar dia kutu buku terus membaca dan membaca, belum dijamin otaknya ini pintar. Orang yang sholat subuh ke masjid, sholat zuhur ke masjid, sholat asar ke masjid, maghrib, isya ke masjid, belum ada jaminan surga. Apalagi orang yang tak sholat. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, orang yang berhijrah di jalan Allah. Al-jihadu fi sabilillah. Ini kalian adalah al-jihadu fi sabilillah. Kalian berjihad untuk
Untuk apa? Untuk belajar. Habis ini kalian bisa mengambil jurusan. Ada yang melanjutkan di Kota Padang, atau mengambil di UIN, atau mengambil di UNP, atau misalnya di UNAN, atau di UGM, atau di ITB. Itu kalian berjihad untuk menuntut ilmu. Dan ketika itu ulaika yarjuna rahmatallah. Kalau Allah tidak turunkan rahmat kepada kalian semua, jangan harap kalian sholat, kalian berhijrah di jalan Allah, kalian menuntut ilmu di jalan Allah, kalau kalian tak berdoa kepada Allah, ya Rabb, turunkan rahmatmu kepada hamba. Kalau kalian tidak diturunkan rahmatnya oleh Allah kepada kalian, lah, tidak. Jangan harap kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu adindaku, yuk, ketika kita belajar, jangan mohon maaf cakap. Kalian SMA, Ustaz juga pernah SMA. Apalagi di sekarang di zaman modern nih. Apa nih namanya? Handphone. Yang punya TikTok, siapa punya TikTok? TikTok. Ada yang punya TikTok? Banyak. Cuma sebagian kecil saja nggak ada. Karena sejarah mengatakan di Indonesia ini, pencinta TikTok di Indonesia ini urutan nomor 3 di dunia. Setelah Cina, India, baru Indonesia. Remaja-remajanya, Ustaz yakin kalau saya cek di satu-satu nih, mayoritas kalian punya TikTok. TikTok itu apa, Ustaz? TikTok itu menghancurkan otak kita. Itu TikTok. Kenapa, Ustaz? Karena iklan-iklan pornografi di dalamnya. Abi kau WhatsApp kamu main TikTok, buat kalau di meja, awak tak kita pakai bola. Bagaimana pelajaran masuk kepada kalian? Ada tidak? Ada tidak? Jujur ada tidak? Ada. Sekarang saya tanya, siapa yang mau masuk surga? Yang mau masuk surga? Mau semua kan? Siapa yang mau masuk neraka? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Bahri, Kepala SMA Dua Padang, bersama Ustaz M. Joni Al-Anas SPDI. Baru saja kegiatan muhasabah pendidikan penguatan karakter di SMA Dua Padang diadakan di Masjid Istanul Ulum di SMA Dua Padang. Pesertanya adalah seluruh kelas 12 serta Bapak Ibu guru ya. Kegiatan ini adalah kegiatan tahunan di akhir kelas 12 belajar di SMA 2. Setelah itu mereka mengikuti ujian akhir sekolah. Apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi sungguh memberikan inspirasi, memberikan pemahaman dan penyiraman rohani mereka. Tujuannya adalah agar anak-anak kita ini setamat dari SMA 2 menjadi generasi yang beriman bertakwa, berakhlak mulia ya. Hormat kepada orang tua, hormat kepada gurunya, ingat kepada alma maternya, yaitu sekolah SMA Dua Padang ini. Pembinaan kegiatan keagamaan ini telah kita lakukan secara rutin di SMA 2 dalam bentuk ekstrakurikuler, yaitu KULMI, kegiatan kuliah Islami Jumat, kita adakan tiap pagi Jumat ya. Ini tentu memberi bekas pada anak-anak bahwa mereka menjadi generasi yang akan datang, generasi yang berilmu, beriman dan beramal soleh ya, dan mengabdi kepada orang tua, bangsa, negara, dan ingat kepada guru-gurunya. Inilah program-program pendidikan karakter yang diinginkan bersama. Semoga ya seperti Ustadz yang kita undang ke sini untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak dan guru, tentu kita menginginkan kesempatan yang lebih baik ya, di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah itu
Kadang-kadang ada orang mengatakan setahun sekali atau pergantian tahun atau di bulan Ramadan. Muhasabah itu alangkah baiknya kita lakukan di setiap hari ketika waktu pada sholat kita malam. Pentingnya pemuda-pemudi kita untuk muhasabah dirinya ke depan yang menjadi lebih baik. Supaya apa? 3 yang harus dipikirkan. Yang dari dini hari orang tua harus 3 yang dipikirkan terhadap muhasabah pada anak-anak kita. Yang pertama, ketika generasi muda rajin muhasabah dirinya, otomatis akan menjadi generasi muda yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila generasi muda kita sering selalu muhasabah dirinya, dia akan menjadi kuat baik secara jasmani maupun rohaninya. Yang ketiga yang lebih penting, apabila generasi muda ini sering muhasabah dirinya, demi Allah akan Allah turunkan rahmatnya ke muka bumi ini dan Allah angkat keberkahan dari perut bumi. Dan insya Allah mudah-mudahan generasi muda kita selalu bermuhasabah dirinya, terutama kepada SMA Negeri 2 Padang. Dari guru-guru agama, guru-guru yang lain mengajak, mungkin setiap sholat duha pagi-pagi kita laksanakan bareng-bareng, atau habis sholat Jumat kita muhasabah diri kita, datangkan guru-guru yang berkompeten di bidangnya yang menyentuh hati anak-anak kita. Mudah-mudahan SMA 2 Negeri Padang melahirkan nanti anak-anak yang selalu teringat kepada perintah Allah, dan sehingga mereka nantinya menjadi ulama yang amanah, menjadi pemimpin yang amanah, sehingga Allah turunkan rahmatnya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.